Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mata kuliah kewirausahaan pada hari ini untuk kelas A dan kelas B. Saya ingin melanjutkan di program kita pada hari ini. Kita kemarin sudah bicara tentang dasar kewirausahaan, kita akan melanjutkan tentang jalan menuju kemandirian. Kewirausahaan adalah jalan menuju kemandirian. Ya, kita ketahui bahwa kalau wirausahawan yang sukses itu memiliki sebuah visi, punya keterampilan, punya keberanian, dan punya integritas. Mereka tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkomitmen pada nilai-nilai norma yang tinggi. Ya, itu adalah menjadi sebuah ciri khas ya. Kalau kita melihat orang-orang yang punya usaha. Nah, jadi pertanyaan adalah mengapa harus berwirausaha kan? Mengapa harus berwirausaha? Yang pertama adalah 90% kekayaan dari bisnis. Yang pertama adalah karena 90% itu kekayaan itu dari bisnis. Bukan dari menjadi seorang pekerja, gitu ya. Jadi ketika Anda itu ingin berwirausaha, ingin menjadi kaya, maka ambillah jalan yaitu adalah berbisnis, ya, membuat usaha. Karena sebagian besar orang kaya membangun kekayaan mereka melalui bisnis, bukan jadi karyawan. Jadi kalau hanya jadi karyawan, jadi PNS itu tidak akan membuat kaya. Ya, tidak akan membuat kaya. Termasuk menjadi seorang pengajar itu tidak akan bikin kaya. Karena seorang pengajar itu kan basicnya itu kan pengabdian. Ya, pengabdian di dunia pendidikan. Jadi kalau ada seorang itu jadi seorang pengajar ingin kaya, nggak bisa gitu kan. Ya, kalau pengen kaya harus membangun sebuah bisnis gitu. Jadi seorang pengajar dan jadi seorang pembisnis kan begitu. Kedua adalah ancaman kemiskinan ya. Jadi kekhawatiran kemiskinan. Kemiskinan adalah ancaman dan tantangan yang harus diatasi melalai usaha. Ya. Jadi ketika kita takut miskin, ketika ingin menjadi orang kaya ya kita harus berwirausaha. Ya, tidak bisa mengandalkan dari gaji. Ya, mungkin ketika kita menjadi karyawan itu memang kita merasa nyaman dan aman karena penghasilannya kita tetap. Cuma itu tidak bisa diandalkan menjadi kaya. Namun sebaliknya menjadi seorang wirausaha, ya, pembisnis itu mungkin hatinya tidak tenang karena dia berpikir tentang usaha bagaimana dan sebagainya. Ya, mungkin kalau jadi seorang karyawan itu dia hanya bekerja 8 jam dalam sehari. Namun kalau jadi wirausaha, punya pembisnis itu ya bahkan lebih dari itu jam kerjanya. Ya. Mungkin berangkat lebih pagi, pulang paling terakhir bahkan sampai tengah malam. Namun kalau jadi seorang pekerja kan tidak, dia pulang pagi jam 8 sudah ditentukan, jam 4 wah, kan begitu. Terus yang ketiga adalah perintah Tuhan. Bisnis adalah perintah Tuhan dalam mencari nafkah, mendekat sikap dengan nilai spiritual. Teladan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa ya, sidik kita harus jujur, kan gitu ya, jujur dan berani dalam mengambil setiap tindakan. Amanah ya, dapat dipercaya, dapat diberi dalam mengemban tanggung jawab. Tablik bertanggung jawab itu kan, ya bertanggung jawab dalam menyampaikan dan melaksanakan tugas. Dan yang terakhir itu adalah fatonah, cerdas dan peduli, memiliki kecerdasan serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu beberapa teladan yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka keempat, sikap, ya, sikap, jujur, ya, sidik, amanah, tablik dan fatonah itulah yang harus kita selalu pupuk dalam hati kita. Baik, kalau ini tidak hanya sebagai pembisnis, kalau ini tidak hanya sebagai seorang pengusaha, namun jadi seorang karyawan pun kita harus punya sikap yang seperti itu. Ya, itu ini modal itu.
Keterampilan berwirausaha, ya, itu yang pertama harus punya kemampuan menghadapi berbagai karakter manusia. Ya, kita harus bisa membaca karakter manusia yang kita hadapi ya, atau di hadapan kita, ya, gitu. Yang kedua adalah kemampuan, ya, kemampuan dalam administrasi, ya. Dia punya kemampuan di dalam administrasi. Maksudnya kita cakap gitu ya, tidak menjadi orang yang jadi orang yang telat informasi. Kita cakap dalam hal administrasi apapun. Minimal itu adalah administrasi apa ya, mungkin bisa mengoperasikan Excel, ya, Word dan sebagainya. Untuk apa ya? Untuk menyusun sebuah laporan dan sebagainya. Yang ketiga adalah dapat melihat risiko dalam penjualan. Ya. Jadi bisa membaca, ya, risiko, jadi dapat membaca risiko, dapat melihat risiko dalam bisnis, kan begitu. Terus mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi seorang pelaku usaha. Bagaimana dia selalu bisa mempunyai sikap kreatif dan punya inovasi, selalu punya pemikiran inovasi apa. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, kita dituntut untuk punya kreativitas. Ya. Dituntut untuk punya kreativitas. Dan yang kelima adalah mampu mengatur keuangan. Ini sangat penting juga. Maka di dalam para pelaku bisnis itu, maka keuangannya harus benar-benar hati-hati. Tidak bisa keuangan itu dicampur adukan dengan keuangan pribadi. Gitu ya. Insting bisnis yang tajam, yang pertama itu ya, membaca pasar ya, kemampuan membaca tren dan dinamika pasar. Jadi biasanya orang yang sudah punya sikap, punya karakter wirausaha itu ya, dia akan bisa membaca peluang ketika berada di sebuah lingkungan atau di tempat manapun. Ya. Termasuk negosiasi, kemampuan tawar-menawar yang efektif, pengambilan keuntungan, menentukan waktu yang tepat untuk mengambil keuntungan, dan menentukan potensi. Ya, mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi baru yang ada di sekitar kita. Nah, memulai usaha, langkah awal bagaimana? Ya, biasanya kalau kita benar-benar ingin membuka usaha, maka yang pertama adalah analisis pasar. Lihat keadaan pasar yang ada di komplek sekitar kita dan dinamis. Peluang-peluang apa saja, kira-kira apa yang belum ada, kira-kira apa yang bisa dimunculkan di situ. Yang kedua adalah pendorong bisnis, dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Yang kelima adalah kebutuhan konsumen, lihat kebutuhan dan harapan konsumen. Ini suatu usaha yang sebenarnya yang paling cepat dan laku itu adalah sebuah kebutuhan konsumen atau kebutuhan sifatnya ada kebutuhan primer aja yang perlu dicukupi kebutuhan, sembako dan sebagainya. Yang keempat adalah etika moral, bangun tanggung jawab ketika moral kita. Ini dari kita tadi. Yang kelima adalah inovasi produk, pasar dan modal bisnis. Nah, inilah kita harus selalu latih diri kita membuat sebuah inovasi, menciptakan sebuah pasar dan modal bisnis. Komunikasi adalah kita harus punya komunikasi yang baik terhadap konsumen. Nah, ini kadang para pelaku usaha itu terkadang ini tidak diperhatikan. Misal mentang-mentang usaha sudah sukses itu ternyata menghadapi konsumen itu ya cuek dan sebagainya. Kan begitu kan? Cuek dan sebagainya. Ya. Maka ini menjadi service excellent bagi para pelaku usaha. Ya. Kesadaran ekonomi kuat, ya. Kesadaran ekonomi kuat, yaitu dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan.
ya kebutuhan hidup, ya sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Ini adalah fondasi untuk kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Kebutuhan terpenuhi 100%, gitu ya. Ya. Nah, kalau menurut Peter of Drucker bahwa wirausaha itu adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, ini singkat katanya kan mudah dipahami ya, singkat jelas gitu kan ya. Wirausaha atau kewirausahaan itu adalah seorang yang punya kemampuan dan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu satu padat jelas. Kalau menurut Zimmerer, ya, kewirausahaan itu adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Ya, jadi seorang wirausaha selalu memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberi keuntungan dengan kreativitas dan inovasi tinggi. Nah, bentuk dan cara berwirausaha adalah satu, bentuk kegiatan dikelola sendiri, modal dan terjun langsung, dikelola orang lain, setor mahal, pengelolaan dan diserahkan. Ya, ini ada dua tipe ini kegiatannya ya. Jadi ada yang langsung kita kelola sendiri, kita tungguin sendiri, ya walaupun sudah ada karyawan, namun kita tetap terjun di situ. Ya, ada yang tidak mau repot, dia punya modal, maka orang lain yang mengelola. Kita hanya setor modal saja. Kita hanya bagi hasil aja. Kalau untung ya bagi untung, kalau rugi bagi rugi. Nah, kalau wirausaha, bagaimana caranya? Seseorang atau sekelompok orang. Jadi ya bisa perorangan sendiri, atau bisa perorangan, atau bisa usaha keluarga kan, begitu kan? Sekelompok orang itu ya bisa dari keluarga sendiri atau dari teman-teman yang lain komunitas. Yang kedua adalah komersial, sosial dan keduanya. Ketiga, memiliki modal sekaligus pengelola, menyetor modal atau pengelolaan oleh mitra, ya seperti banyak ya, franchise sekarang yang saat ini ada itu kan banyak sekali ya. Ya, mungkin kayak Indomaret gitu kan, Alfamart gitu kan sama. Itu sebenarnya kan kemitraan. Nanti dibeli untuk berapa puluh tahun, nanti setelah itu bagaimana gitu. Franchise dan sebagainya ya. Gitu. Nah, dalam bentuk saham juga bisa. Etika dalam berwirausaha, yang pertama norma masyarakat, yaitu kegiatan usaha harus dilakukan dengan etika, ya, dengan etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Menghindari pelanggaran. Etika digunakan agar pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Ini penting. Jadi pegangan para pebisnis, wirausaha. Pengusaha itu harus menjaga regulasi yang ada tentang usaha, termasuk pendiriannya bagaimana, pajaknya, dan sebagainya. Simpati publik usaha dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak dan membangun reputasi yang baik. Nah, gitu ya. Nah, saya kira demikian untuk informasi kuliah pada hari ini. Saya kira saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.